Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat hadir bersama-sama pada sore hari ini guna untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Baik, yang terhormat Ibu Wiri Wira Astuti, SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital, dan teman-teman sekalian yang sangat saya banggakan. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi aplikasi komputer dalam bidang studi. Nah, di sini kami beranggotakan 5 anggota kelompok, yaitu yang pertama ada saya Ramzi Darmawan selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kita pada sore hari ini. Terus yang kedua ada Hajra Damayanti, yang ketiga ada Andini Baso, yang keempat ada Putri Kiraihana, dan yang kelima ada Adrian Adam. Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yang mana pembahasan pertama ini terkait dengan pengertian aplikasi komputer, yang mana ini akan dijelaskan oleh saudari Andini. Kepada Andini saya persilahkan. Baik, saya akan membahas pengertian aplikasi komputer. Jadi, aplikasi komputer adalah program atau perangkat lunak yang dirancang untuk mempermudah tugas manusia, baik secara pribadi maupun profesional. Dalam konteks pendidikan, aplikasi komputer memang peranan penting dalam menyederhanakan berbagai proses seperti pengelolaan data, penyajian materi, dan pelaksanaan evaluasi. Contoh, aplikasi ini meliputi perangkat lunak pengolahan kata seperti Microsoft Word, perangkat lunak pembelajaran seperti Moodle, dan berbagai alat lainnya. Sekian penjelasan dari saya serahkan ke moderator. Baik, kita lanjut. Untuk pembahasan kedua terkait dengan manfaat aplikasi komputer itu akan dijelaskan oleh saudari Putri. Kepada Putri saya persilakan. Baik, selanjutnya di sini ada manfaat aplikasi komputer. Yang pertama itu ada mempermudah pengerjaan tugas akademik. Jadi komputer itu sangat membantu siswa dalam mengerjakan tugas-tugas seperti membuat laporan, grafik, dan juga presentasi. Nah, aplikasi seperti Microsoft Word, Excel, dan juga PowerPoint memberikan kemudahan dalam menyusun teks, mengelola data, dan juga serta menyajikan informasi secara visual dan juga menarik. Terus yang kedua, memperkaya model pembelajaran melalui media digital. Nah, memberikan variasi dalam metode pembelajaran. Jadi berbagai jenis aplikasi itu memungkinkan guru menyampaikan materi dengan cara yang beragam. Nah, dengan mengintegrasikan aplikasi ke dalam kegiatan belajar, siswa itu dapat memahami materi melalui pendekatan yang berbeda sehingga tidak merasa jenuh dan tetap termotivasi untuk belajar. Terus selanjutnya itu meningkatkan pemahaman dengan visualisasi yang interaktif. Nah, aplikasi komputer ini mampu menyajikan materi pembelajaran secara interaktif dan juga menarik. Melalui tampilan visual seperti gambar, animasi, dan juga suara, siswa itu dapat lebih mudah memahami konsep-konsep yang sulit. Jadi, visualisasi ini membantu mereka menangkap informasi dengan lebih baik sesuai dengan gaya pembelajaran masing-masing, sehingga mendorong motivasi dan juga memperdalam pemahaman terhadap materi pembelajaran. Terus yang terakhir di sini mendorong pembelajaran mandiri. Jadi dengan aplikasi komputer, siswa itu memiliki kesempatan untuk belajar secara mandiri dan juga menyesuaikan kecepatan belajarnya. Nah, mereka dapat mengakses materi kapan saja dan memilih pendekatan belajar yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Nah, hal ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan rasa percaya diri, kemandirian, dan juga kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan problem solving dan memanajemen waktu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan terkait dengan integrasi aplikasi komputer, yang mana ini akan dijelaskan oleh saudara Adrian. Kepada Adrian saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Cara mengintegrasikan aplikasi dalam pembelajaran itu
mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran merupakan langkah penting dalam memanfaatkan potensi dan manfaat teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ini beberapa langkah untuk menggabungkan aplikasi komputer ke dalam pembelajaran. Yang pertama itu tentukan tujuan pembelajarannya dulu. Langkah pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran yang dapat dicapai, baik itu meningkatkan keterlibatan peserta didik atau memperluas akses ke sumber belajar, atau meningkatkan keterampilan digital peserta didik. Yang kedua itu penilaian kebutuhan teknologi. Setelah menentukan tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya adalah penilaian kebutuhan teknologi. Identifikasi alat dan sumber daya teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya, apakah kita perlu perangkat keras seperti komputer atau tabel, program pembelajaran khusus, atau koneksi internet berkecepatan tinggi? Yang berikutnya itu memilih alat teknologi yang tepat. Pilih alat teknologi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Ada banyak pilihan yang tersedia seperti platform learning, aplikasi pembelajaran, perangkat lunak interaktif, dan alat bantu. Berikutnya pelatihan pengajaran. Pelatihan pengajar. Pengajar harus menerima pelatihan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi secara efektif dalam pembelajaran. Dapat pelatihan dan dukungan yang dibutuhkan untuk mengembangkan keterampilan teknologi. Pelatihan ini dapat berupa workshop, pelatihan online, atau bantuan dari pakar teknologi pendidikan. Berikutnya, masukkan teknologi ke dalam rencana pelajaran. Ketika pengajar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, mereka dapat memasukkan teknologi ke dalam pelajaran mereka. Mengidentifikasi bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman belajar peserta didik. Misalnya itu menggunakan video, presentasi interaktif, atau obrolan online. Berikutnya, menilai efek penggunaan teknologi. Menilai dampak penggunaan teknologi pada pembelajaran. Periksa apakah tujuan pembelajaran tercapai, apakah peserta didik lebih terlibat, dan apakah kinerja atau pemahaman peserta didik itu meningkat. Gunakan umpan balik dari peserta didik dan kolega untuk dan meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang terakhir, perbarui dan perluas penggunaan teknologi. Teknologi terus berkembang dan memperbarui serta memperluas penggunaannya. Itu hal yang penting. Tetap up to date dengan perkembangan teknologi terbaru dan temukan cara baru untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Selalu berpikir kreatif tentang bagaimana cara menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelajaran. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan terkait dengan Learning Management System atau LMS, yang mana ini akan dijelaskan oleh saudari Hajra. Kepada Hajra, saya persilakan. Baik, selanjutnya kita masuk di Learning Management System atau LMS. Nah, jadi LMS ini adalah suatu perangkat lunak atau software untuk keperluan administrasi, dokumentasi, laporan sebuah kegiatan belajar mengajar, dan kegiatan secara daring atau online. Menurut Darit dan Alderman, Learning Management System merupakan alat atau sistem yang digunakan untuk autentifikasi, registrasi, dan akses untuk pembelajaran. Selanjutnya ada fungsi LMS. Nah, sistem LMS ini membantu para pengajar atau dosen untuk merencanakan dan membuat silabus, mengelola bahan pembelajaran, mengelola aktivitas perkuliahan mahasiswa, mengelola nilai, merekapitulasi absensi, menampilkan transkrip nilai, berdiskusi, dan melakukan kuis. Nah, biasanya LMS ini bisa berbasis aplikasi dan platform web, sehingga memudahkan para dosen dan merencanakan proses belajar online. Dalam merencanakan proses belajar online, LMS juga memudahkan mahasiswa untuk mengakses konten atau materi perkuliahan dari mana saja dan kapan saja. Selanjutnya ada jenis-jenis LMS.
Yang pertama itu ada LMS berbasis cloud. Nah, LMS berbasis cloud atau cloud base ini dirancang menggunakan ruang penyimpanan online yang dikelola jarak jauh sehingga para pengguna layanan bisa mengakses LMS di mana saja dan kapan saja. Yang kedua ada LMS self-hosting. LMS self-hosting merupakan jenis LMS yang dikelola dengan hosting pribadi dan biasanya berbentuk situs atau website. Pemilik LMS nantinya akan mengelola website tersebut secara mandiri dan mengurus pembayaran domain berbayar sendiri. Biasanya digunakan secara internal, misalnya hanya untuk satu kampus dan tidak diakses pihak luar. Yang ketiga ada LMS desktop. LMS desktop merupakan jenis LMS yang berupa aplikasi dan harus diinstal di perangkat komputer baik itu PC maupun laptop. Yang keempat ada LMS aplikasi mobile. LMS aplikasi mobile ini dibangun dalam bentuk aplikasi untuk diinstal di perangkat mobile seperti smartphone. Sehingga LMS digunakan melalui perangkat mobile untuk fleksibilitas akses layanan pendidikan. Selanjutnya untuk contoh dari Learning Management System ini ada Google Classroom. Nah, Google Classroom ini adalah suatu aplikasi pembelajaran campuran secara online yang dapat digunakan secara gratis. Pendidik bisa membuat kelas mereka sendiri dan membagikan kode kelas tersebut atau mengundang para siswanya. Google Classroom ini diperuntukkan untuk membantu semua lingkup pendidikan yang membantu siswa untuk menemukan atau mengatasi kesulitan pembelajaran, membagikan pelajaran, dan membuat tugas tanpa harus hadir ke kelas. Tujuan utama Google Classroom adalah untuk merampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa. Google Classroom menggabungkan Google Drive untuk pembuatan dan distribusi penugasan, Google Docs, Slide untuk penulisan, email untuk komunikasi, dan Google Calendar untuk penjadwalan. Siswa dapat diundang untuk bergabung dengan kelas melalui kode pribadi atau secara otomatis import dari domain sekolah. Selanjutnya untuk fitur-fitur Google Classroom itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada tugas. Nah, melalui Google Classroom pendidik dapat memberikan tugas dengan detail dan tambahan materi dari video YouTube, survei Google Form, atau PDF interaktif dari Drive. Pendidik bisa memberikan tugas kepada semua siswa atau siswa tertentu. Kemudian yang kedua ada sistem penilaian yang dapat disesuaikan. Pendidik dapat memilih sistem penilaian dan membuat kategori nilai. Nah, beberapa pilihan penilaiannya itu ada penilaian poin total dan pembobotan berdasarkan kategori penilaian. Kemudian ada diskusi virtual. Nah, pendidik dapat mengajak para siswa untuk berdiskusi secara virtual. Google Docs yang digunakan juga memungkinkan diskusi dua arah karena pendidik dapat memberikan umpan balik kepada siswa. Selain itu, pendidik dapat mengelola diskusi dengan memilih untuk membisukan semua atau beberapa siswa agar tidak memposting atau berkomentar. Fitur selanjutnya yaitu ada pengumuman. Pengumuman ini untuk memberikan informasi terbaru kepada murid. Pengumuman hanya berupa pemberitahuan kepada siswa, misalnya mengenai tentang tenggat waktu tugas, kapan dilaksanakan tes atau pekerjaan kelas. Kemudian ada kelas virtual. Nah, salah satu fiturnya itu pendidik dapat mengajar lewat kelas virtual secara real time lewat Google Meet. Guru dapat menambahkan hingga 250 orang ke dalam panggilan. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam tantangan dan solusi dalam aplikasi komputer untuk bidang studi. Mana sebenarnya banyak tantangan dan solusi dalam aplikasi komputer untuk bidang studi ini. Tetapi di sini yang saya ingin menjelaskan ada 3 tantangan dan solusi yang dapat dilakukan. Kita masuk ke dalam tantangan terlebih dahulu. Yang pertama ada keterbatasan akses teknologi, yang mana tidak semua siswa atau institusi memiliki akses terhadap perangkat komputer, internet stabil, dan aplikasi edukatif berlisensi. Terus yang kedua ada kurangnya keterampilan digital, yang mana banyak siswa dan guru yang belum memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk memanfaatkan aplikasi komputer secara optimal. Terus yang ketiga ada biaya lisensi dan perangkat lunak,
Nah, beberapa aplikasi edukatif memerlukan biaya lisensi yang mahal, terutama untuk institusi pendidikan di daerah tertinggal. Nah, dari ketiga tantangan tersebut, ada solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama ada pengadaan perangkat dan infrastruktur. Yang pertama, pemerintah dan institusi itu dapat bekerja sama untuk menyediakan fasilitas komputer dan jaringan internet di sekolah. Terus yang kedua ada pelatihan dan workshop digital, mana menyelenggarakan pelatihan bagi guru dan siswa secara berkala untuk meningkatkan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi. Terus yang ketiga ada penggunaan aplikasi open source, yang mana memilih perangkat lunak gratis dan open source yang tetap berkualitas seperti LibreOffice, Model, dan GeoGebra. Baik, mungkin itu saja terkait dengan tantangan dan solusi dalam aplikasi komputer untuk bidang studi. Selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi atau pengoperasian aplikasi Classroom. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam aplikasi Google Classroom, yang mana teman-teman bisa mengaksesnya melalui aplikasi ataupun websitenya. Yang di sini saya akan mengakses melalui web. Kita login terlebih dahulu. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini. Ada menu beranda, kalender, terus menu mengajar, terdaftar, dan lainnya. Baik, di sini yang saya fokuskan untuk didemokan yaitu terkait dengan gabung kelas. Yang mana mungkin untuk buat kelas, maksud saya untuk buat kelas, mungkin untuk gabung ke kelas teman-teman sudah mengerti semuanya. Untuk itu saya di sini ingin membuat grup ataupun kelas baru. Langsung saja teman-teman klik tanda plus di pojok kanan atas, terus tulis yang buat kelas. Sini teman-teman bisa checklist terlebih dahulu untuk melanjutkan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ada nama kelas, bagian, mata pelajaran, dan ruang. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah nama kelas. Nah, untuk itu di sini kita kan fokusnya ke mata kuliah. Untuk itu kita isi kelasnya itu diganti dengan mata kuliah. Terus untuk bagian ini, bagian kedua maksudnya, kita bisa isi nama dosen dari mata kuliah tersebut. Nah, untuk bagian nama kelas dan bagian ini kita wajib isi karena ini yang akan tampil di dalam grup ataupun tampilan awal di kelas yang akan kita buat. Terus untuk mata pelajaran di sini teman-teman bisa isi ataupun tidak, ini sifatnya opsional. Terus ruang di sini kita bisa isi ataupun tidak. Isi M2. Terus jika sudah, kita tulis yang buat. Nah, tampilannya akan seperti ini.
Di sini ada diperlihatkan kode kelas, yang mana kode kelas ini berfungsi untuk memberikan kepada pengguna untuk bergabung dalam kelas tersebut. Nah, untuk di sini ada forum, tugas kelas, orang, dan nilai. Nah, jika di sini kita ingin memberikan tugas, kita cukup pergi ke fitur tugas kelas. Terus di sini kita checklist untuk tanda buat. Terus di sini ada beberapa macam tugas yang bisa kita buat, mulai dari tugas kuis, pertanyaan, materi, dan lain-lain. Nah, di sini saya coba untuk membuat tugas. Di sini kita bisa tulis terlebih dahulu judul daripada tugas tersebut. Nah, untuk bagian petunjuk atau opsional ini yang akan menjadi tugas atau perintah tugas dari yang akan kita buat. Contohnya kita akan membuat resume. Nah, di sini, di bawah sini yang dilampirkan sini ada drive, YouTube, buat dan upload, dan juga link. Nah, di sini kita bisa mengambil file ataupun video yang akan kita jadikan resume, akan kita tugaskan menjadi resume. Di sini contohnya saya akan mengambil dari video YouTube. Contohnya kita ambil terkait dengan materi learning manajemen sistem. Kita enter dan di sini ada beberapa video terkait dengan learning management system. Kita pilih salah satu. Contohnya saya pilih yang video pertama, English, dan checklist untuk tambahkan video. Nah, otomatis dia akan terlampirkan di dalam tugas tersebut. Contohnya buatlah resume dari video berikut. Di sini kita bisa mengatur ketebalan dari deskripsi atau perintah tugas tersebut, kemiringan, dan lain-lain. Nah, untuk bagian kanan sini, pertama ada poin. Kemudian di sini kita bisa mengatur nilai ataupun poin yang akan diberikan setiap tugasnya. Terus yang kedua ada tenggat atau deadline-nya. Yang mana di sini kita bisa mengatur deadline-nya. Dan juga waktu ataupun jam yang akan kita tentukan. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami terkait dengan aplikasi komputer dalam bidang studi, yang mana dari beberapa penjelasan ataupun pemaparan dari kelompok kami, di sini kami ingin menarik kesimpulan bahwa aplikasi komputer dalam bidang pembelajaran memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara individual. Pemakai komputer atau user dapat melakukan interaksi langsung dengan sumber informasi. Perkembangan teknologi komputer saat ini itu telah memungkinkan pemakainya melakukan interaksi dalam memperoleh pengetahuan dan informasi yang diinginkan. Berbagai bentuk interaksi pembelajaran dapat berlangsung dengan tersedianya medium komputer. Karena kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, kegunaan komputer pun berkembang ke seluruh aspek kehidupan. Tak sebatas bidang elektronik, komputer pun sekarang sangat dibutuhkan pada bidang-bidang lainnya. Nah, mungkin itulah tadi sedikit penjelasan dari kelompok kami, kelompok 2, terkait dengan
aplikasi komputer dalam bidang studi, yang mana semoga apa yang dapat kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kami dari kelompok 2 meminta maaf atau memohon maaf jika ada kesalahan ataupun salah kata dalam presentasi kita pada hari ini. Untuk itu saya akhiri, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya.